Oke, selanjutnya bareng sama Radit bakal Ya. ngebahas tentang si mesin atau sama semua Perkonstruksiannya ya. Boleh. Nah, kalau engine nggak spesial, ini BMW R50. Motor berarti ya. Ya, dari mesin motor, dia sistem engine-nya boxer. Terus gearbox masih pakai gearbox bawaan yang nantinya bakal dipasang reducer. Reducernya itu dari gearboxnya Triseda. Ya, motor-motor roda 3 yang biasanya suka bawa bak. Itu buat reducer, buat kemudian diputar ke arah as buat nanti muterin gardan yang di belakang. Dia penggerak roda belakang. Sebelumnya sempat berencana pakai GL, cuman ternyata GL nggak sanggup buat ngangkat mobil bobot 3 kintal ini, dan secara visual kurang. Maksudnya secara komposisi dengan dimensi mobilnya segini, ketika diadu dengan mesin GL kayak kurang, tapi ternyata begitu ikut masuk mesin boxer masuk. Kebetulan ada motornya belum sempat berdiri, udah dipasang aja di mobil dulu deh, gitu. Terus dia konsepnya memang sengaja expose ya. Sengaja expose, satu karena itu supaya adaptasi visual. Maksudnya orang-orang yang di dunia ini tuh suka menganggapnya hot rod identiknya dengan mobil yang kapnya terbuka. Kita respon itu. Sedangkan orang-orang yang di wilayah hot rod itu atau di drag race speed racer zaman dulu sampai sekarang mengekspos mesin itu dengan alasan satu, mengurangi massa atau bobot. Kedua, itu dimensi mesin yang besar, jadi si bodi itu nggak bisa nutup. Kayak ini ya. Faktor 3-4 lainnya mungkin ada, cuman saya masih belum bisa jabarin gitu. Jadi supaya dengan pemahaman orang-orang yang udah dimiliki sekarang tuh bisa nangkep, oke, ini hot rod gitu. Sebenarnya ya itu pemilihan bodi, bentuk, cuman lebih ke wilayah orang bisa nyangkut aja media gitu. Oke, paham. Padahal hot rod tuh bukan bergantung dari Nggak bergantung. Bisa dari apapun lah. Kita bisa ngomongin angkot kalau mau dijadiin hot rod, bisa. Salah satu contohnya tadi. Angkot Padang itu udah paling keren, itu hot rod, sejatinya hot rod. Cuma mereka belum sadar sama istilah aja, udah gitu doang. Itu semangat. Satu angkot dengan angkot lainnya padahal satu jurusan tuh beda gayanya. Beda gaya, warna sama ya, karena itu kode jurusan. Tapi kalau secara fitur, mereka semangat banget. Ada yang isinya perpustakaan, ada yang isinya tempat karaoke, ada yang isinya bioskop. Tapi angkot, itu keren banget, itu hot rod. Itu keren. Dan cuma di Padang, nggak ngerti kenapa. Lanjut lagi kita lihat ke kaki-kaki. Kaki depan ya, kita bahas kaki depan. Ini kaki depan tuh sebenarnya bisa dibilang 70% atau 60? 60, 70, 80 tuh bikin. Bruhnya itu bikin dari pipa, terus kita bentuk, bending, kita potong, segala macam, kita bentuk sedemikian rupa. Ada pengecilan, ada pembesaran ukuran, kita pakai berbagai metode, ada penempaannya ada, terus pengelasan ada, pemotongan ada. Kita pasak lagi pakai pipa untuk memperkuat konstruksi bruhnya atau si as baloknya. Terus ketemu sama knuckle-nya itu pakai citron pub yang ada di bengkelnya Mami, lalu saya potong karena kita lagi ngejar konstruksi rigid axle. Yang akhirnya ya udah si sayap yang lengkung ke belakangnya itu ya buat ketemu ke sayap, kita potong, kita gabungin sama pipa yang tadi dikerjain. Terus kayak dikasih Stang terotnya ini masih bawaan orisinil. Kita hanya ngubah si stang terot ini tadi yang ngebagi yang kiri ke belakang, yang kanan ke belakang untuk steering. Kita jadiin satu, jadi potong si terot belakangnya, stangnya aja yang kita satuin. Berikut dia, karena dia pejal, kita berani satuin dengan metode force welding di tengah ini. Terus kita main pelintir, main twisting. Di sini juga ada ya. Di sini juga, nah ini dari kotak steer house-nya di dalam sini, ini pakai steer house-nya ST20 Suzuki Teruntung kalau orang kita kenal. Suzuki Teruntung yang 2 tak itu, yang kecil mobilnya. Asnya dipanjangin, keluar di body, karena di daerah engine ini udah nggak ada space, keluarin. Lalu dia maju mundur, ngegerakin ini arm depannya. Jadi kita pitman armnya kita sederhanain, bentuknya jadi kayak gitu, sistem tuas, maju mundur. Kita bikin exhaust mekanisme, terus bahan yang kita pakai juga nggak sembarangan. Kebetulan waktu itu Mami sama Papi juga ngambil
dan ngasihin bahan baja torsi. Dia as torsi gitu, panjangnya masing-masing di 1,60 m kita pakai aja. Kita percaya sama material itu. Dengan berikut dia kena panas, berikut dia dijadiin konstruksi aman pastinya. Dengan kandungan karbon sekian segala macam udah percayalah. Satu itu. Kedua, swing arm. Ini dia sistemnya swing arm. Swing armnya full forging, bagian belakangnya, bagian ketapel bagian belakang. Depan kita sambung pakai pipa. Ketemu sama PHS bearing di as baloknya. Udah, terus dari si as balok keluar lagi anting. Nah, PR-nya pakai per Willis. Kita coba per Willis yang tadinya panjang busing ke busing itu sekitar di 90 cm, kita pendekin jadi ini 55 cm. Karena lebih pendek, kita ngejar posisi busing per itu ada di dalamnya anting. Anting itu lebih di luar, si busing antingnya. Digulung, kita potong terus kita gulung. Pakai tungku, kita gulung. Secara heat treatment sebenarnya idealnya ini di heat treatment lagi, cuma sejauh ini dia masih aman sih. Karena mungkin bobotnya masih ringan ya. Tapi kalau ke bobot yang besar, ntar bakal keuji. Saya hot rod satu lagi bakal gitu. Pakai penggulungan juga. Kaki belakang pakai gardannya, dia bekasnya Tosa. Kalau nggak salah Tosa. Dia Triseda. Gardan belakangnya kita pakai karena dia kan relatif pendek. Kalau secara proporsi wheelbase sama lebar ban itu masuk, ya udah. Cuman bedanya posisi kepala, casing kepalanya itu dibalik, yang tadinya di kiri jadi di kanan. Karena hapolnya si mesin itu ada di sebelah kanan. Udah gitu aja sebenarnya. Arm bikin, shock breaker belakangnya pakai Suzuki apa ya, lupa. Pokoknya yang pendeknya. Pokoknya pendek, paling pendek. Dia as busing ke busing itu 26 cm. Kita ngejar pendek supaya sasis nggak muncung ke atas. Gitu aja. Dari banyak perkawinan. Iya, dia gado-gado. Gitu. Kalau ngomongin basic, bingung. Iya aja. Biar sederhana. Biar cepat. Iya. Terus ke steer itu tempa juga, ngambil bentuk. Tadi udah dibahas ya. Soal ngomongin pengendalian. Gimana kalau posisi duduknya? Di sini. Posisi duduk sebenarnya masih terlalu pendek. Ini pendek banget. Sebenarnya tadi kan ya itu rancangan pas tahun lalu sebelum kenal sama penempaan, sama kenal sama dunia engineering itu, kita cuma pengen ngejar proporsi hot rod yang masih kami tahu waktu itu. Dengan pemahaman sekarang, ini hot rod nggak jadi nyaman-nyamannya karena ini pendek banget. Dari sini sampai posisi firewall ini cuma 80 cm sekarang tuh. Idealnya paling nggak kalau di mobil scale 1:1 minimal banget 1,20 m. Ya, yang besar satu ini, ntar dibahas. Gitu. Soal running, kecepatan berapa belum dicoba karena ini bahan-bahan yang udah ada masih belum diaplikasiin, belum ditempelin ke sini. Ntar next mungkin ya, kalau ada kesempatan cobain. Gitu. Oke Sobat Setir, nah sekarang ini dia gimana yang setelah dipertemukan nih Radit dan Mami akhirnya ngebangun, siapa nih namanya nih? Ini kita kasih nama Simeter. Simeter Karena bodinya yang 1 meter dari tanah. Terus kadang-kadang majunya semeter asalnya berawalnya dari situ. Jadinya kita kasih nama Simeter. Kenapa konsepnya Simeter seperti ini? Ini kita pengen mengangkat si buruk rupa menjadi sesuatu yang bersolek, bisa bersolek juga, bisa berdandan, seperti itu. Jadi konsep ini tuh juga dari mobil yang peruntukannya untuk perang. Buat perang tadinya. Iya, untuk perang. Jadi tidak perlu bagus sebenarnya asal muasalnya. Jadi seperti itu kita buatlah menjadi sesuatu yang terkenal. Sesuatu yang di mata tuh eye-catching kali yang bisa dibilang. Iya, dan dia jadi orang bisa tahu, oh iya gitu, ada mobil yang seperti itu gitu.
Jadi basicnya aslinya dari Morris Komersial. Ya, Morris Komersial. 1939. Kalau nggak salah. 19 iya betul, 1939. aslinya Gitu. tuh berbeda jauh nih sama yang ini. Aslinya berbeda jauh. Ini lebih ceper, lebih ramping. Oke. Karena aslinya kan dia truk militer. Aslinya truk dibikin Truk ceper. militer dibikin Ya, ceper. dan disimpel, dirampingkan. Di rampingnya. Ya, lebih ramping. Oke. Gitu. Karena, nah ini menarik, ya jadi menarik tuh Morris Komersial 1939 ini tuh nggak pernah ada satupun yang masuk ke Indonesia. Kalau yang setelah jauh ini yang kami tahu, belum pernah ada yang orisinalnya masuk ke Indonesia. Jadi ini bahan body ya handmade semuanya oleh papi dan mami juga. Waktu Jadi kita zaman-zaman ngeliat bentuknya. iya di awal kami ketemu Iya. itu ini udah ada dan mereka bikin sendiri. Saya kira awalnya kami itu wah ini kayaknya ambil orisinal apa ya? Nggak tahu. Disebut Morris Komersial. Apaan itu Morris Komersial? Searching di Google, di internet. Oh ternyata gini bentuknya. Oh ada ternyata mobil kayak gini baru tahu. Oke. Ya. Terus apa lagi nih yang menarik dari mobil ini ceritanya? Kenapa bisa jadi menariknya mungkin karena kita ngebangun ini bisa berkenalan dengan si Wesi Aji tadi. Oke. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan Wesi Aji. Dari sini. Dari sini gitu. Ya. Betul. Berarti yang jadi duluan sebenarnya ini Yang dulu. jadi duluan itu ini Oh, justru. ini dulu justru. Ini sebenarnya produk kita yang kesekian lah. Heeh. Saya sudah lupa yang keberapa, tapi ini yang kesekian. Nah, karena kenal dengan Radit, jadi oh ini sama-sama lagi ngebangun. Nah, jadi kita diperkenalkan dan dipertemukan dan dipersatukan Oke. bersama. Tuh, Gitu. dikeroyokan. Jadi keroyokan dan ini jadi program keroyokan dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka karena kita Morris ini jadi mempergunakan detil-detil Dashboard. di dashboard, di setir, Ya, di di setirnya tongkat. ada maknanya nih pasti. Ada terus nanti juga ada juga itu di strap Ini. strap kap motornya Ini. dari teman kita yang Iya. suka bikin Kulit. dunia Kulit. perkulitan. Ada motifnya juga ya? Ada Apa? motif. Iya bener ya, ada motif. Cuma Iya. kalau itu motif saya nggak tahu sih dia lagi berpikir apa waktu itu. Kebetulan orangnya belum bisa datang hari ini. Kalau yang si ornamen yang saya bisa bahas paling ini setir Setir sama ya? persneling. Kalau persneling ini dashboard. sebenarnya yang bikin tuh itu yang tadi saya sama Eldin cerita tadi ada guru tempa kami namanya Ibnu Pratomo dari komunitas Pijar Menempa. Dia bikinnya batang setir. Batang setir ini dia bikin dari pipa. Ini pipa dia tempa tangan ya manual. Dia bentuk sedemikian rupa di tongkatnya, lalu di ujungnya dia buat dari besi pejal ditatah jadi motif bola dunia. Yang tereksposnya adalah Pulau peta Indonesia. Ya, betul. Peta Indonesia yang di zaman Hindia Belanda. Jadi gagasannya kita mengendalikan si Hot Rod ini, kita nyetir sambil memegang dunia gitu. Keren. Dan setirnya saya respon juga karena punya makna kayak gitu. Saya bikin jadi kayak bentuk kompas. Pas ya. Ya ada 4 penjuru mata angin. Ya sudah. Kita ngomongin pengendalian di sini di setir dan di persneling. Yang kebetulan logo Morris Komersial itu adalah bentuk globe. Secara orisinilnya pun di sini memang globe. Jadi emang pas. Pas. Matching. Matching, ya. Gitu. Si Alin di sini nambah ornamen kuningan buat jadi pemanis. Terus di situ yang tadi teman saya itu bikin sabuk kulitnya di kap motor sama yang di tangki buat ngecek tangkinya. Oh. Terus Ini. mami sama papi dia Ya. berhasil dapetin peti kemas amunisi Amunisi Asli nih. asli. asli. Jadi sesuai konsep lah ya. Sesuai konsep, dia mobil aslinya mobil militer. Terus Iya. bak bagasinya juga atau si perkakasnya ini baknya dari kotak peluru. Ya sudah, Ada tulisan-tulisan ini ya, kayak yang masih otentik. Iya, masih orisinil. Orisinilnya. Dan kalau memang rata-rata sengaja diekspos kayak warna-warna aslinya semua ya. Kayak ini nih, ini karat bukan sebutan? Ya, karat. Benar ya? Iya, karat. Karena kan waktu zaman perang orang nggak sempat mikirin aksesoris yang harusnya, yang penting bisa jalan, bisa tempur untuk kendaraan. Benar. Itu aja gitu. Tapi berarti emang meskipun berkarat nggak bakal dibenerin, emang sengaja.
kemudian pasti bakal kita varnish. Oh, tetap. Jadi misalnya ada karat kayak di depan Mami sama Papi kan udah ngeset. Memang dia dihujanin aja, dia sampai maunya material itu mau berkarat ya berkarat aja nggak apa-apa. Oh. Yang kemudian kita atur, terus habis itu udah nih enak komposisinya baru kita kunci pakai clear. Oh gitu. Jadi sengaja biar dia kebentuk Iya. dulu, baru dilapis. Iya betul. Jadi Lapis clear. dari si manusianya yang tadi sendiri berproses, terus pas lagi kolaborasi berproses, si material yang dikerjain berproses pun kita rekam di situ. Ya, jadi nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Betul, nggak ada Nggak ada habisnya. batas. Betul. Keren. Gitu. Oh, yang ini udah jalan kan tadi datang juga. Oh, Ya, jalan. jalan. Sudah on the road dan sudah keliling cukup jauh ya. Cukup jauh sampai Sampai ya mana jauh nih? lah. Ya, Kota Bandung. Kota Bandung udah aja. dikelilingin. Kota Bandung Iya, udah Kota keliling Bandung. full, aman. Dan waktu itu dicoba keliling full Bandung itu dalam posisi sasis belum di las full. Perlu Las-lasannya itu belum tamat tapi aman, aman. aman damai tentram. Iya, Terus aman. katanya ini bisa dibuat Ngedrip. Oh, beneran ya? Kalau secara rasio gigi mungkin bisa ya. rahasia gitu. Tapi mungkin kita harus ganti ban. Harus ganti ban. Ya, Buat yang lebih setel proper. ban. Ya. Keren Gitu. juga kalau mobil begini dibuat Iya. ngepot-ngepot. Iya. Keren. Mungkin nanti ya Boleh. bisa kita ini lagi. Praktekin. Iya. Menarik banget. Seru. Oke Sobat Setir, berarti udah cukup nih untuk video kali ini. Di sini gua banyak banget belajar dari mereka semua nih, ternyata tidak sesempit itu dunia hot rod. Jadi untuk selanjutnya setelah ini kira-kira dari si kecil ini akan dibawa kemana nih? Ini bakalan bisa kemana-mana ya. Oke. Bisa ke arah kekaryaan, bisa ke arah komersil yang secara terbatas, namun kami masih bertumbuh pada handcrafting, Oh, pada keprigelan tangan kami. handmade ya. Ya, Baik. Tetap kita akan melakukan kolaborasi tentunya ya. Bagian ahli engineering siapa? Yuk, Papi Mami Oh, masuk. tetap iya. Ya. Ahli ornamen yang logam Kamasa. Ayo Eldin bersama misalnya ada teman-teman yang lain. Yang wilayah tempa besi siapa? Paham, Terus paham. wilayah kulit atau kain sekalipun, bahkan plastik. Ayo, Kayu gitu ya. kayu, Heeh. batu bahkan kalau mau ekstrimnya. Oke. Ya. Jadi nggak menutup kemungkinan Nggak nanti menutup kemungkinan. bakal ada. kolaborasi kemana-mana. Oke, keren banget. Jadi dari sini akhirnya terbentuk juga persaudaraan baru gitu ya, keluarga-keluarga baru. Betul. Betul. Keren banget. Berarti segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget semuanya udah mau dimampirin. Ya, Iya. Oke. juga Oke, jangan lupa nih nanti follow juga IG-nya mereka ini. Oke. Berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga bagaimana pendapat kalian nih tentang dunia hot rod. Oke? Jangan lupa juga untuk follow IG Setir Kanan @setir_kanan. Gua Krisnadi, Saya Iren. saya Eldin. Saya Radit. pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.